Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Iya. Hari ini akan pembelajaran Matematika. Sebelum mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya ke depan terlebih dahulu. Before we begin to study, let's pray together. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. To pray begin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi tolong jangan lupa ya, rumusnya harus diingat. Jika mencari keliling rumusnya apa? Pi kali dia meter. Iya. Kalau mencari diameter? Mencari diameter? Jari-jari dikali 2. Jangan lupa itu harus diingat karena sekarang kita akan belajar tentang kubus dan balok. Iya, coba dibuka bagian kubus dan balok. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Ini adalah yang pertama, kalian nanti mengidentifikasi kubus dan balok, ya, sisinya, rusuknya, dan sudutnya, serta mengkonstruksikannya. Apa itu mengkonstruksikannya? Mengemukakan hasil dari diskusi kalian. Selanjutnya menerapkan konsepnya, permukaannya, volumenya, dan yang terakhir adalah merefleksikan hasil dari diskusi kalian. Nanti per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Selanjutnya masuk ke pembelajaran inti, ya. Sebelumnya, Bu Tati ingin menanyakan, siapa yang sudah tahu apa itu kubus? Mempunyai berapa sisi itu kubus? 4 atau 6? 6. Kalau balok mempunyai berapa sisi? 4 atau 6? Coba kita perhatikan benar-benar di sekeliling kita. Ini berbentuk apa ya? Persegi panjang atau disebut dengan mempunyai berapa sisi? 6. Nah, atas bawah? Iya. Ya, karena belum pembelajaran jadi tidak apa-apa. Jadi sisinya itu ada 6. Kalau kubus, sisi-sisinya itu sama. Tetapi kalau balok, sisinya 2 sisi yang berbeda. Rusuknya ada berapa? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada tayangan tentang kubus dan balok. Boleh kalian perhatikan terlebih dahulu.
akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi nanti dulu buat beli susu, biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Yuk, kita mulai belajarnya. Ayo Piko, hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Oh, sama kayak Rubik dan kotak susu yang kita punya ini ya Piko? Iya Lula, bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi yang terbentuk oleh beberapa titik-titik. Oh iya Piko, dalam bangun ruang ada istilah sisi, rusuk, dan titik sudut loh. Benar Lula, coba kita lihat Rubik ini ya. Sisi merupakan bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah rusuk pada bangun ruang. Kalau Rubik punyaku ini bentuknya kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi dan masing-masing persegi mempunyai ukuran yang sama. Nah, ini ada tempat tisu. Tempat tisu ini bentuknya balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang, di mana setiap pasang persegi panjang saling berhadapan dan berukuran sama. Oh iya Lula, kamu tahu nggak? Kalau kita menggunting rusuk-rusuk kubus, kita bisa melihat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus. Apa itu Piko? Jaring-jaring kubus merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi pada kubus yang tidak terpisah satu sama lain. Apakah bentuk jaring-jaring kubus cuma ada satu Piko? Enggak dong. Nih, ada beberapa contoh yang lain. Kalau gitu, balok juga ada jaring-jaringnya ya Piko? Tapi, kalau kubus bangun datarnya berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Jadi, jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Benar Lula, seperti ini nih contohnya. Wah, sekarang jadi lebih ngerti deh soal bangun ruang. Untung aja kita belajar bareng ya Lula. Iya Piko, sekarang kita minum susu dulu yuk sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Setelah memperhatikan tayangan tersebut, apa yang kalian temukan tentang kubus dan balok? Punya 6 sisi? Oke, punya 6 sisi. Yang sebelah sini? Mempunyai jaring-jaring. Yang sebelah sini? Mempunyai sisi yang saling berhadapan. Sebelah sini? Mempunyai rusuk. Alhamdulillah. Yang sebelah sini? Mempunyai sudut. Ternyata dari tayangan tadi, setiap kelompok mempunyai persepsi yang berbeda. Tetapi semuanya intinya benar. Di sini mempunyai 6 sisi. Di sini mempunyai jaring-jaring. Di sini mempunyai sisi yang berhadapan. Di sini mempunyai rusuk. Di sini mempunyai sudut. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Nah, jadi dari kalimat jawaban kalian itu nanti tuangkan ke dalam kertas untuk diskusi. Di sini ada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kalian nanti diminta mengamati dan menuliskan. Tadi di sini ada contoh tentang rubrik, contoh tentang kotak susu. Nah, nanti dari kelompok per kelompok silakan boleh mengamati benda yang ada di sekitar kita. Boleh tentang tempat pensil. Ditulis nama kelompoknya ya. Ya. Tulis nama kelompoknya.
Rusuk itu yang ada di tepi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contohnya nih, ambil tempat pensil. Diskusi. Jangan. Kan nanti dipresentasikan. Satu, dua, tiga, empat. Jumlah rusuk itu ada 6 atau 0. Di situ kalian menggambarkan apa yang kalian tulis. Kalian menulis di situ tempat pensil, berarti gambarkan tempat pensilnya. Nulis rubrik, gambarkan rubriknya. Ya, kelompok sini udah mulai gambar. Kelompok sini udah mulai gambar. Kelompok sini belum isi selesai. Kelompok sini udah mulai gambar. Kelompok sini, ayo jangan ribut saja. Sama ini belum dapat. Ya, nih, kalian pilih apa? Rubrik mempunyai berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5-an. Boleh berarti apa? Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudut itu yang ada di sini. Hitung sudutnya ada berapa? 4 atau 8? Kan ke atas dan bawah ya. 8. Ya, bukan? Habis itu yang balok ya. Nah, kerjanya diskusi nanti setelah itu gambar. Waktunya. Itu gambar jaring-jaring ya. Jaring-jaring itu seperti ini jaring-jaring. Kalau ini ada tangan. Ini jaring-jaring kubus. Kelompok 1 kasih tepuk tangan. Semuanya juga hebat. Yuk. Iya, pintar. Lemari semua.
Bu Tati minta dari kelompok yang pertama empat-empatnya maju ke depan. Empat-empatnya maju ke depan untuk membacakan sekaligus menjelaskan tentang keuangan jari-jari. Nah, yuk semuanya perhatikan ya, yang lain adanya ke depan semua. Pakai salam. Assalamualaikum. Halo perhatikan. Lagi mubarak. Dan duduknya. Suaranya yang keras. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan Kelompok apa? Menjelaskan? menjelaskan tentang kubus dan balok. Ya. Ya. Kubus bagaimana? Mempunyai rusuk berapa? Sisi berapa? 6 sisi, 12 dan 8 titik sempit. Nah, yang baloknya Mempunyai 6 sisi, 12 sudut dan titik sudut 8 sudut. bagaimana kalian menerapkan ke dalam jari-jari? Karena Karena kubus mempunyai sisi yang sama, jadi kita membuat bentuknya sama. sejumlah sisi. Tepuk tangan untuk kelompok empat. Ya, boleh kembali ke depan. Dari kelompok 1, silakan ke depan. Sebelum maju, komentar dari kelompok 1 tentang kelompok 4. Bagus. Betul semua? Iya, kelompok 2 komentarnya. Bagus semua. Kelompok ini bagus. Suaranya terdengar nggak? Tidak, Bu. Nah, ketika kalian menjelaskan, tolong suaranya terdengar oleh seluruh siswa. Sebelah sini bagaimana komentarnya? Bagus. Bagus. Bagus yang bagaimana? Menjelaskannya? Good? Runut atau enggak? Runut atau tidak? Runut, iya. Sekarang kelompok 2 silakan. Boleh? Tidak boleh berebut? Jawab tidak. Pakai salam suaranya. Yang lain tolong perhatikan ya, karena kita harus menghargai pendapat orang lain. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan tentang balok dan kubus. Balok kita ambil contoh dari lemari. Lemari mempunyai jumlah 6 sisi, jumlah 12 sudut, dan jumlah 8 titik sudut. Kubus kita ambil sebagai contoh kubik. Kubik mempunyai jumlah sisi 6, jumlah rusuk 12, dan jumlah titik sudut 8. Iya. Bagaimana kalian menuangkan ke dalam jari-jari ini? Yang sama. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum duduk, bagaimana pendapat kelompok 5? Kelompok 5. Bagaimana pendapatnya? Bisa Mudah diterima, diterima. Yang hebat berarti. Kelompok 3, bagaimana pendapatnya? Mantap. Luar biasa. Kelompok 4. Mudah diperhatikan, menjelaskannya dengan
Ya, silakan. Jangan mundur-mundur ya. 1, 2, 3. Salah. Perkenalkan kita dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 3 akan presentasikan jawaban dari kelompok 3. Benda terhapus. Balok jumlah sisi 6, jumlah rusuk 4, jumlah titik sudut 8, dan rubik kubus jumlah sisi 6, jumlah rusuk 12, jumlah titik sudut 8. Dituangkan ke dalam bentuk jaring. Tadi berarti ingin bertanya dulu ke kelompok 3. Tadi ada yang bagian kubus ya. Rusuknya katanya 4. Coba dikoreksi. 4 atau 12? 12. Perhatikan rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi sudah hebat ya. Bagaimana komentar kelompok 1? Bagus, mantap, Miss. Mantap. Kelompok 2? Bagus, semuanya bagus ya. Kelompok 4? Bagusnya bagaimana? Mudah dipahami, hanya ada kurang tepat 1 ya. Yang kelompok sini? Suaranya terdengar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh bagi Tuhan. Kelompok terakhir. Dua kelompok lagi, nggak boleh maju. Silakan mulai 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebelah sini perhatikan kita hasil ucapan mulai 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Bagaimana menurut kalian? Udah dimengerti. Boleh kembali ke tempat kita. Kelompok terakhir. Biar kita lihat semua kelompok maju. Yang 1, 2, 3. Silakan. Iya, ternyata anak-anak ibu itu luar biasa. Tidak ada yang malu-malu saat ke depan. Yuk, ucap salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kelompok yang berbeda ini ya, menanyakan kabar kita. Iya, alhamdulillah. Ya. Kami akan menjelaskan tentang balok. Mempunyai berat
12. Iya. 2 titik sudut 8. Hebat. Kembali kubus atau kubus balok. Jumlah sisi 6. Jumlah rusuk 12. Jumlah titik sudut 8. Ya, terima kasih dari kelompok. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita bahas. Hebat semua, tidak ada yang malu-malu. Kita inginkan setiap pembelajaran apapun kalian harus aktif seperti ini ya. Karena apa? Dan ketika kalian aktif, kalian mengikuti pembelajaran pasti kalian mudah untuk hafal, untuk bisa ya. Bagaimana evaluasi sekarang tadi kan secara kelompok. Nah, sekarang evaluasi hasil presentasi dari teman menurut Kaila. Bagaimana kelompok 1 tadi? Terus? Iya. Terus? Sip. Menurut Zaki Mubarak bagaimana kelompok 4? Bagus. Bagus? Mudah dimengerti. Iya. Oh, itu aja. Ya. Ibu tarik kesimpulan bahwa dari kelompok 1 sampai kelompok 5 luar biasa. Sempurna. Tapi ketika menggambar jaring-jaring, kalian harus perhatikan. Jika sisinya 6, berarti kalian menggambar juring-juring itu juga 6, jangan lebih. Kalau lebih nantinya sisinya lebih dong, bukan 6. Paham toh? Iya. Dari LKPD ini nanti akan Bu Tati tuangkan ke dalam lembar ulangan sumatif. Jadi tolong LKPD ini disimpan baik-baik untuk pembelajaran berikutnya. Yuk. Ibu tarik kesimpulan bahwa pembelajaran tentang kubus mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut. Ini kita belum mulai menghitung ya, baru mempelajari dasarnya. Balok juga sama, mempunyai sisi yang berhadapan, 2 sisi sama, dan 4 sisi berbeda dari 2 sisi tersebut. Ya, dan mempunyai 12 rusuk, 8 titik sudut. Nah, pembelajaran berikutnya nanti kita mulai menghitung volume kubus, keliling kubus, luas kubus. Kita belum masuk ke rumus ya. Kalau udah masuk ke rumus nanti luar biasa. Apa? Luar biasa. Nah, bagaimana kesan pembelajaran hari ini menurut Alim? Jelas, mudah dimengerti, sudah paham, alhamdulillah. Menurut Haidar? Bukan itu. Menurut Haidar? Mudah dipahami? Mendapatkan ilmu tentang apa? Kubus dan balak, alhamdulillah. Kelompok sini, Aska. Bagaimana dengan pembelajaran tadi? Jelas? Asik tidak? Asik. Apalagi nanti kita bermain rubrik ya. Jadi kalian kalau bermain rubrik, apa sih? Oh iya, itu jangan cuma diputar-putar aja. Kamu hitung-hitung, ya. Karena ada ilmu matematika di sana. Yang kelompok sini, Nopal? Bagaimana pembelajaran hari ini? Lebih seru dan saya dapat pembelajaran yang baru. Oh, dapat pembelajaran yang baru. Luar biasa, tepuk tangan karena pembelajaran yang baru. Kasih jempol. Karena Nopal masuk ke pembelajaran baru dapat hadiah. Apa ya hadiahnya ya?
dapat hadiah. Ini yang Bu Tati inginkan. Dari 5 kelompok, ada satu, Bu, ternyata saya dapat pembelajaran yang baru. Karena apa? Kita belajar bukan hanya PPT, tetapi PBB. Proses pembelajaran yang bermakna dan mendapat ilmu yang baru. Tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran yang akan datang, kita masih membahas tentang kubus dan tentang balok, tetapi masuk ke kelilingnya, volume dan luas. Tolong diingat ya, yang tidak mendapat hadiah, jangan kecewa, masih banyak hadiah yang lain. Kita tetap harus semangat. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Berarti paham ya? Ya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Dan silakan ke depan untuk memimpin doa pulang. Karena ini adalah pembelajaran terakhir. Yuk, silakan. After study, let's pray together. Setelah belajar, mari kita membaca doa. Kita begin, berdoa mulai. Jangan lupa dicek buku, pensilnya masukkan ke dalam tas. Besok bertemu kembali dengan pembelajaran yang berbeda. Dari Ibu cukupkan sekian. Bila itu walidaya, Assalamualaikum.